Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku, kita masih melanjutkan perkuliahan kita yang ke-10 ya. Jadi sudah pertemuan ke-10. Ya, dalam kali ini kita akan melanjutkan dari berbagai macam topologi yang telah kita pelajari di minggu lalu. Nah, sekarang kita menuju ke topologi tree atau topologi campuran ya. Nah, tadi udah kemarin di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang topologi-topologi dari segi makna dan artinya, kemudian juga dari segi kekurangan dan kelebihan dari topologi tersebut. Nah, kita lihat, kita bahas ya, sekarang topologi tree atau campuran. Topologi tree merupakan paduan ya, antara topologi bus dan star ya, antara bus yang memanjang dan star di bintang ya. Itu yang terdiri dari kelompok-kelompok dari workstation ya, konfigurasi bintang yang terkoneksi ke kabel utama ya, yang menggunakan topologi bus ya. Kemudian topologi ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan menjadi suatu jaringan-jaringan ya yang telah ada sebelumnya ya. Jadi kita bisa gabungkan dari topologi atau jaringan-jaringan yang ada sebelumnya, dan akan memungkinkan sebuah perusahaan konfigurasi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa mengkonfigurasikan jaringan-jaringan tersebut tentunya ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Oke. Kemudian kita lihat dari segi keuntungan ya. Nah, keuntungan dari topologi jaringan tree ini atau pohon ini adalah instalasi jaringannya dari titik ke titik pada masing-masing segmen ya. Kemudian akan didukung oleh banyak perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi karena memang dia merupakan satu campuran tadi, karena memang dari campuran tersebut kan sudah didukung ya dari berbagai perangkat keras ya maupun dari perangkat lunaknya. Nah, kemudian kita lihat ya dari segi keuntungan tadi, kemudian kita lihat dari segi kekurangannya ya. Kekurangannya atau minimnya, yaitu yang pertama adalah keseluruhan dari panjang kabel pada tiap-tiap segmen itu akan dibatasi oleh ya tipe kabel yang digunakan ya. Kemudian jika jaringan utama atau backbone rusak ya atau mati gitu, keseluruhan segmen ikut juga ya, akan jatuh juga atau tidak akan berfungsi, maksudnya seperti itu. Kemudian akan sangat sulit sekali ya, akan sangat sulit sekali ya untuk dikonfigurasi dan juga untuk tipe kabelnya dibandingkan topologi jaringan model yang lainnya ya. Nah, satu lagi mungkin kita akan bahas yaitu topologi web atau mesh ya. Topologi ini disebut juga topologi jaring ya, seperti jaring, memang dia seperti jaring bentuknya ya. Kemudian apa? Kemudian karena setiap komputer akan terhubung pada tiap-tiap komputer yang akan tersambung, topologi ini jarang sekali diterapkan ya, apalagi diterapkan dalam LAN, local area network. Karena apa? Alasannya adalah pemborosan kabel, karena memang banyak sekali kabel yang ya akan terpasang ya, yang akan dikonfigurasi di situ ya. Jadi ketika kita menggunakan topologi ini ya mungkin agak mikir-mikir lah ya, karena mungkin kita memikirkan banyak sekali kabel yang akan digunakan nanti. Dan selain itu juga sulit untuk mendeteksi keamanannya ya, karena memang kalau kita berbicara tentang jaringan pasti sudah barang tentu ya keamanan itu sangat utama, security-nya sangat utama ya. Nah, kalau untuk LAN ya seperti itu ya tidak cocok, tetapi ya kalau model diterapkan pada WAN atau internet ini sudah pasti bagus gitu ya. Ya, keuntungannya adalah bahwa kita bisa melakukan komunikasi data melalui banyak jalur ya. Jadi dari mana aja jalurnya kita bisa hubungkan, apalagi kita menerapkan pada pola wide area network atau internet seperti itu ya. Jadi maksudnya adalah jika jalur satu putus maka kita akan bisa menghubungkan jalur yang lainnya ya.
Itu adalah macam-macam dari topologi yang kita pelajari. Saya rasa topologi 1 sampai dengan beberapa topologi tadi mohon itu dipahami, mohon nanti apabila kita ingin menerapkan ya bisa dibaca-baca ya. Artinya apa? Artinya ini sebagai referensi agar supaya nanti ketika kita ingin mengkonfigurasi sebuah jaringan kita akan melihat ya dari segi positifnya atau negatifnya. Artinya dari segi kekurangan dan dari segi kelebihannya. Ya, apa kekurangannya, apa kelebihan sehingga apa? Sehingga yang saya katakan akan mendapatkan suatu jaringan yang efisien dan efektif di dalam menjalankan sebuah jaringan tersebut. Baik, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang jaringan, pasti kita akan melihat manfaat ya. Kita lihat manfaat dari ya sebuah jaringan ya. Mungkin kita akan bahas di segmen ini atau di pertemuan ini ya. Yang pertama itu jaringan memungkinkan manajemen menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Artinya apa? Artinya ketika kita berhubungan dengan komputer atau mungkin kita berinteraksi dengan komputer ya pasti apa memungkinkan pekerjaan kita atau manajemen itu akan berinteraksi dengan sumber daya yang sangat efisien ya. Satu contoh misalnya ya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer. Ini adalah suatu ya sumber daya yang lebih efisien dalam ya satu rangkaian jaringan ketimbang di dalam suatu sistem jaringan tersebut disediakan banyak sekali printer gitu ya. Nah, otomatis apa? Akan efisien ya, efektif ya, karena apa? Kita cukup ya menggunakan printer itu dengan apa adanya, artinya dengan beberapa buah saja ya, tidak harus banyak untuk bisa mempasang ya di setiap jaringan itu printer, tidak perlu ya. Nah, tentunya kita akan berbagi ya, artinya kita akan berbagi printer tunggal dengan kualitas yang tinggi sekali ya, dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing kerja yang saya katakan tadi. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone atau yang lisensi berdiri sendiri. Ya, untuk itu jumlah pengguna ya itu tentunya sangat banyak sekali gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap handle dan up to date. Jadi manfaat jaringan ini menjaga suatu informasi itu up to date, jadi selalu berganti ya, selalu terbaru ya, tetap andal. Jadi udah dikatakan informasi yang terbaru itu mungkin segera kita akan dapatkan. Ini adalah manfaatnya. Kemudian manfaat yang lain, sistem penyimpanan data terpusat ya. Jadi tidak terpisah-pisah karena memang dia terpusat, biasanya disimpan di data server, biasanya seperti itu. Yang biasa dikelola dengan baik, yang memungkinkan banyak pengguna yang bisa mengakses data ya dari berbagai lokasi yang berbeda. Dan tentunya membatasi akses ya ke data sewaktu-waktu akan diproses. Nah, ini adalah merupakan suatu manfaat dari jaringan komputer. Ya. Terus kemudian manfaat yang lain yaitu ketika kita mentransfer data pada sebuah jaringan itu selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan ya. Itu akan lebih cepat. Kemudian manfaat yang lainnya adalah di dalam jaringan memungkinkan apa? Kelompok-kelompok kerja yang berkomunikasi dengan lebih efisien. Ya. Seperti misalnya surat ya dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi ya sebagian besar dari satu sistem jaringan. Di samping misalnya sistem penjadwalan, pemantauan proyek, kemudian konferensi online ya. Jadi di mana semua itu membantu tim ya bekerja lebih produktif, tentunya dengan menggunakan jaringan ini tadi. Kemudian ya manfaat yang lainnya adalah
Ya, jaringan akan membantu usaha dalam melayani klien, ya, dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Kemudian akses jarak jauh dari ya ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. Artinya apa? Artinya bagi suatu layanan gitu ya, tidak mesti harus dia menuju ke proyek atau ke lapangan. Jadi dia cukup mengontrol dengan jarak jauh. Ya, tidak harus pergi ke lapangan untuk bisa bertemu dengan klien. Jadi atau misalnya bertemu dengan pemasok. Jadi kita langsung berkomunikasi langsung di dalam jaringan tersebut. Baik, itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.